Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan kami Pancakaki Channel. Apa kabar kalian semua, teman-temanku di seluruh Indonesia? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin, amin, Pada kesempatan kali ini kami nih tim Pancakaki alhamdulillah bisa berkumpul, minus satu orang, Kang Diki, karena dia masih ada keperluan di daerah Sukabumi, jadi belum bisa hadir ke sini. Kumaha mang cara rageun? Biasa we atuh. Urang jeung amang gue salaman. Biasa we beungeut atuh mah. Kita ontrog sekarang ya. Dijebak. Nah ini Kang Indra, teman kita, saudara kita juga, yang memang asli tinggal di kaki Gunung Gede Pangrango. Beliau memang banyak cerita dari beliau. Jadi cerita mistis, cerita petualangan soal Gunung Gede Pangrango. Wah ini gudangnya, gudang. Kita harus cari tahu, harus kita bedah nih orangnya. Tentunya kisah true story, kisah nyata. Kisah nyata beliau bagaimana lelewungan tuh berarti main ke hutan lah. Emang kenalkan diri lah. We batur rarauheun ya. Biasa we beungeut. Tanpa disengaja, ini adalah jebakan dari teman-teman lama yang lama nggak ketemu juga. Kenalkan, nama saya Jajat dari Cibodas. Jajat Adventure. Jajat Adventure. Dia punya medsos namanya Jajat Adventure. Sesuai judul lah. Jadi beliau ini sekarang tuh jadi guide lokal, Mang. Hebat deh, guide. Baturana loba juga. Sudah banyak nih teman-teman yang memang dipandu naik Gunung Gede Pangrango sama Mang Jajat ini gitu. Kalau sama dia mah insya Allah lah. Insya Allah si kliennya yang keteteran gitu. Insya Allah capek. Yang saya dengar Amang tuh dari sebelum lahir ya udah masuk ke hutan kawasan Taman Nasional gitu. Sebelum lahir teh kumaha Amang maksudna udah main? Ya lah, Mang. Dia pernah bercerita bapaknya itu usianya 100 berapa, Mang? Ya 100 sekian lah. 100 tahun lebih, 100 Mang. lebih. Sudah bermain di Gunung Gede Pangrango dari zaman Belanda, bapaknya. Jigana manehna dina jero beuteung kene geus dibuak. Itu kan sebelum lahir ya, sebelum lahir. Jadi kebetulan kakek moyang ada istilah nenek moyang, berarti ada benar. kakek moyang. Ya. Berarti lain pelaut ya, pegunung ya. Mang Tampi mah. Oh siap. Kakek moyang itu orang sini asli, orang Singabarong asli. Beliau itu sempat berkebun di area Taman Nasional sebelum dikuasai oleh Taman Nasional. Sebelum jadi Taman Ya, Nasional. sebelum Sebelum jadi jadi. maksudnya gitu. Sebelum jadi, Di daerah mana itu, Mang? oh luas lah. Dari Kebon Paku, Hanyawarak sampai ke atas Gunung Masigit. Gunung Masigit teh. Gunung Masigit yang di atas Golep ke Ciberem. atas, golep Ya. Ciberem. Ya. Jauh amat. Ya, Berarti itu. sampai me aya pariwisatanya ka dinya. Oh, sebelum pariwisata. Sebelum Cibodas aja jadi Kebun Cibodas. Bapak saya itu udah di sini. Awet ngora na jero beuteung di bawah. Bapak saya. Aki meureun Aki. Aki sama bapak. Aki sama bapak. Kakek saya itu dulu ngebun di kawasan Kebun Raya Cibodas. Jadi Kebun. Kebun Raya Cibodas itu dulu bener-bener Iya. kebon ya. Iya, Kebon. Berarti Iya, kebun. ada sejarahnya lah ini kebun karena memang orang tua dulu dia juga berkebun di sini. Jadi memang sudah ada ininya. Diajak main ke Diajak hutan tuh hutan teh. dari usia berapa itu kan? Ya mungkin dalam kandungan saya udah main ke atas. Iya, macu. Iya. Karena dulu itu koreh-koreh cok istilahnya orang Sunda itu gitu kan. Hari ini usaha, sorenya dimakan. Nah itu Besok nyari ya, lagi. besok nyari lagi ya kayak begitu. Jadi ku ma meureunnya, Ya. ku ibu Kalau dulu. zaman dulu itu ngambilnya kayak ngambil kulit kayu manglit dijual. Manglid. Kayunya Yang juga naon, digergaji. Ya saya Kayu. kurang tahu. Oh, iya. Karena zaman dulu kan orang tua juga dulu tebang kayu di atas itu bebas. Tebang kayu dijual ke material biasa. Tapi bebasnya dulu setahu saya kan memang mereka konservasinya memang sudah diterapkan Ya. dulu. Mereka tuh tidak ada aturan pun mereka sudah tahu mana yang harus ditebang. Tebang pilih lah, tebang pilih. Jadi tidak utuh pohon ini yang saya tahu kan gitulah ya. sekarang Ketika itu ditebang ditanami Iya. lagi. Iya. gitu. beda sama sekarang. Kalau sekarang kan sudah taman nasional jadi semua tidak boleh. Ya.
ada ada aturannya. aturannya Ya, lah. ada aturannya dan kita juga ikut menjaganya gitu. Atau karena memang halaman rumah limangnya, jadi dari kecil beliau sudah main di atas gitu ya. Iya begitu. Katingali sareseg mang. Grogi. Emang sok balap lompat jeung mau gitu kan di luar. Salah segitu tahu mamang sebelum mana dari lahir, jadi sebelum lahir ya sudah lahir karena memang dari sebelum lahir itu tadi dia sudah apa namanya main ke atas bener ya. Iya. Nah sudah lahir tentunya komo gitunya sering Ngilu macul. ngilu macul gitu. Ya nyangkul ngambil kayu bakar. Yang dipakai ada yang dijual juga si kayu bakarnya sama orang tua itu. Kayak begitulah. Itu survive dulu lah gitu orang tua. Zaman dulunya gitu ya. Tapi sehat-sehat. Itu usianya bapaknya aja udah 100 lebih 100 berarti tahun. Karena kan dulu nggak ada Iya. micin mang. iya. Betul, betul. Mayat dulu Kang Agusnya yang kita tahu kan Mang Jajat itu sebelum kenal sama kita lah, sebelum gaul sama kita. Dia ini salah seorang Sniper. sniper Sniper burung. Sniper. Penembak jitu. Menembak gitu deh ini Segala menembak macam. gitu. Segala macam burung dihajar. Ya. Dulu Sampai nembak janda janda, ayah bu manuk janda mah. mungkin. Pantesan atuh janda bae balolong. Baru lalu yang janda bolong lah, yang 5 juta aja. Nah, dia ini dulu apa namanya suka main ke sana karena memang orang asli sini. Nembak burung mungkin gitu ya mah. Iya, iya. Dulu nah setelah kenal sama kita alhamdulillah kita gaul-gaul sama kita jadi Ya lah, Mang. Nembak burung tuh buat dimakan apa buat dijual itu tuh? Dimakan. Dimakan? Dikonsumsi. Oh gitu. Iya. Disangguan itu tuh emang. Pakai mie juga. Sarua jeung urang rongok kayak gitu dah mah. Aduh, bawaan orang. ya bang. Berapa tahun itu jadi sniper tuh? 2 tahun, 3 tahun? Wah, juga nama Pokoknya awalnya. dari usia belasan tahun. Dari ingat lah ya. Dari nggak tahu sih dari tahun berapanya. Dari ingat lah gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah berarti udah 7-8 tahunan udah berhenti. Nah setelah Syukur alhamdulillah ya. gaul sama kita, nah dia ini sekarang berbalik jadi paling kejam kalau ngelihat orang yang bawa Senapan. bawa brand ke atas gitu ya Bang, ya. Jadi apa? Sekarang dia jadi penjaganya. Dulu dia memang salah satu apa? Ya wajar lah karena dia dikenal Akamsi. Iya, dikenalkan di hutannya memang orang tuanya kan lahir di sini. Agam Terus sih anak kampung. Gede Pangrango juga memang tempat mainnya orang tua. Iya. Wajar di apa di rekaman dia juga hutan adalah tempat bermain kan. Iya. Halaman rumah lah. Halaman Iya, rumah, belakang Amang, rumah. Nah setelah itu Amang merennya jadi Alih profesi, jadi alih guide. profesi, jadi guide Jadi pendaki. pengalaman dia tuh dipakai sekarang untuk mandu orang-orang yang ingin berkunjung ke Gede Pangrango. Ya itulah pengalaman dia di hutan tuh dimanfaatkan sekarang jadi pemandu, jadi penunjuk jalan. Mungkin teman-teman yang sudah memakai jasa beliau ini tahulah gimana dia kalau di hutan ya. Bedas mang tanagana mah. Bedas tanagana, bedas teh Kuat. kuat. Dia keril, dia keril ya. Langsung kia. Begitu turun ada yang naik nggak istirahat ganti baju juga. Kadang-kadang nggak ganti baju, bajunya itu aja, naik lagi dia. Karena nggak ada lagi baju. Sehari teman kita ini bisa 3 kali lah tektoknya, tektok. Bisa Bolak-balik. atau lebih? Jangan jujur mang. Lebih bisa jadi. Cuma 1 kali aja. Oh, 1 kali aja. Sekali Itu sejam, yang ya. ingat ya. Jadi tektokannya luar biasa lah. Ya. Moal kaudag lamun ku urang mah benernya. Mang tah terkait ieu mah yang selalu biarlah berlalu emangnya yang cerita Amang sebagai Akam Soy, anak kampung Asoy gitu. Nah, selama menjadi iya ya. Atau nggak apa-apa lah ceritakan pengalaman Amang yang dulu sebelum jadi pemandu gitunya. Lalu setelah jadi pemandu ada pengalaman-pengalaman yang lucu tuh Mang di atas Mang. Ya pengalaman apalah kapanggih jeung nu geulis lah misalnya dengan yang cantik atau yang semlohai gitu. Biasanya pengalaman jadi gaet. Nah, ya Banyak, selama banyak. Amang di sini itulah Iya, tanya. selama Amang jadi gaet atau sebelum menjadi gaet selama Amang sok main di atas gitu. Pernah ketemu jeung makhluk
halus teh Makhluk halus Mang. itu ketemu sih pernah, tapi kebanyakan nggak menampakkan diri. sendiri. Saking Tapi ku kan- halusna. Mau nanya mang, kalau amang lihat makhluk halus itu teh takutnya mang? Apa makhluk halus tuh takutnya amang? Jadi kalau ada makhluk halus ketemu dia, makhluk halusnya yang baca-baca, lari gitu ketemu dia mah gitu, kebalik. Ada Apa tuh? pengalaman sok mang, pengalamannya Kalau- di ini mang. Weh, Diki, sok beberes lah. Kalau makhluk halus itu kadang-kadang kalau menampakkan diri sih enggak, Hmm. tapi efeknya ada. Muringkak teh ini Radar karena manusia sudah Muringkak teh dilengkapi apa ya? radar. Merinding, Merinding. Ya begitulah. Muringkak bulu kumut, Bang ya. Sebenarnya jalur Cibodas itu masih kental aura mistis. Alhamdulillah Diki hadir, ternyata bisa menyempatkan kalau Bang ya. Nah, ini teman kita, tim satu lagi, Kang Diki. Di mana ya Sukabumi? Jelat. Jadi pengalaman mendaki itu, Taman Nasional Gunung Pangrango itu masih ya kalau istilah orang Sunda itu geuman lah. Gemen, angker, Ya, angker. lah. Jadi masih banyak lah aura mistisnya yang kental di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango. Banyak lah terjadi pendaki-pendaki yang kesurupan segala macam dari jalur pendakian Gunung Gede Pangrango itu sendiri. Contohnya misalnya di sekitaran Telaga Biru. Nah di situ Awal. suka ada penampakan di situ. Sesosok ya boleh dibilang sih orang lain bilang itu kuntilanak. Kunti. Ya. Nah, kemudian di Panjangcangan, Berarti budaknya emangnya? Lamun ibu-ibu mah kutil ibu. Terus kenapa? Karena tertegang apa? Nah di Panjangcangan itu sebenarnya jalur. Jalur di atas shelter Panjangcangan, di atasnya ada tikungan jalan yang berbatu ditanjakan. Nah itu jalur yang maksud jalur itu jalur lewatnya Alam gaib lah gitu. ya Bukan. bisa macan tutul, ya gaibnya juga di situ. Kemudian di shelter Rawadenok 1, Rawadenok 2, maaf Rawadenok 2 yang jalan menikung ke kiri. Nah di situ juga jalur juga. Pokoknya yang istirahat di situ malam-malam, kadang-kadang di situ ada penampakan juga, ada sosok misterius yang lewat segala macam. Sekarang itu ada bekas toilet yang nggak kepake di Ya. sebelah kanan. Nah Rawadenok di situ 2. juga ada. Itu Pernah lihat? Rawadenok 2 ya mang ya? Ya, Pernah di lihat situ apa pernah. itu? Pernah di situ ada Penampakan. bayangan orang lewat di situ, pernah ada Banyak cerita emang di situ. banyak cerita di situ. Kemudian di atasnya juga Batu di kukus. Batu Kukus. Batu Kukus 2. Batu Kukus 2 di tikungan juga jalan berbatu yang mengarah ke kanan. Di situ juga sama jalur juga. Kadang-kadang di situ ada macan tutul juga. Banyak lah di situ. Sampai ke air panas, kandang batu, kandang badak ada. Pasti ada Bang ya. Kandang batu lebih kental lagi, apalagi kandang badak. Kalau kandang badak itu yang sering dilihat itu sesosok perempuan Belanda. Noni-noni lah Ya. ya. Noni. Di situ Gelis yang tuh, Mang? peot. Oh, pan umurnya Ya, karena nenek-nenek, Mang. Jadi noni atuh. Nini di kandang badak itu Bang ya. Iya, kandang badak. Nah, kandang badak. Tapi Kandang sesuai badak dengan sebelah sejarah kanan. ya. Kandang badak yang sebelah kanan. Tapi itu tergantung orang yang mendaki ya. Sendiri lah Niatnya, gitu ya. tujuannya dan gitu Bang ya. Berdasarkan bukti yang ada, banyak yang kesurupan yang segala macam. Ya seperti itulah. Lain ari tadi amang nyaritakeun unggal tikungan. Jadi gaib teh resep nikung. Bisa Resep jadi. di tikungan. Ya kayak amang gitu. Suka nikung. Enggak. Pengalaman pribadi Pengalaman mang, pribadi. pengalaman pribadi amang Ini ini kan tadi- secara keseluruhan besar ya. pendaki lah. Ya. Memang Ya. banyak dijumpai atau yang dipandu sama amang pernah ngalamin itu ya gitu. Tapi sekarang pengalaman pribadi amang kan pasti banyak. Yap. Tadi kan gudangnya mistis dan apa tadi Petualangan lah. petualangan. Jadi yang pribadinya mang 2 kali ada. Yang pertama itu di bawah Di daerah di mana? Rawadenok 1 belok kanan. Posisinya di lembahan air panas. Di situ pernah dulu nginap pakai bipak, Abang lagi ngantar atau lagi sendiri atau gimana? lagi sendiri. Adem gitu. Adem lah ya. Sekitaran jam 2 malam. Secara tidak sadar, entah itu saya tidur atau apa, pokoknya
Pas saya bangun, lihat di samping ada sesosok perempuan. Nyata itu. Nyata. Sesosok Gelis perempuan. teman. Lain kita tadi perempuan wae si Amang ieu mah. Hello. perempuan hilang mangnya. Perempuan bersosok Pakaiannya kebaya kuning. kebaya kuning. Rambutnya Kebaya Sunda kos Iya. orang-orang Sunda gitu. Ya, kebaya kuning. rambutnya di Rambut gelung. panjang. Oh, panjang. Diurai. Terurai. Kebaya kuning. Ngarumbai Sempat kebaya saya menanyakan nama juga. Kalau nggak salah itu Siapa itu Mang namanya? Nyimas Nok. Nyimas Nok. Oh. Nyimas Berarti itu yang disebut denok-denok tuh Iya. itu Sugan, sebenarnya sugan. Sigana gitu. gitunya. Bener. Oh, mangga ya. Kan denoknya. Tapi Nok. gelis pisan mah kita mah. Cantik lah. Atuh ngomong memang nama di Eraan mah gue. Pan urang Aing teh ngomong hayang gelis nya. mah gelis. Saya ngomong jadi nyimas. Jigana rek jadi istri Nyimas. kedua eta. Nyimas Nok. Kalau dia mau sih. Lain, Kelawang nyimas nok kayaknya. Amang sempat hanya sekejap itu atau sempat ada interaksi? Ada. Atau Ada interaksi. Ngobrol ya, Bang. Setelah dia mengenalkan diri, Amang Ya. kenalkan tuh. enggak. Oh. Beliau mengenalkan diri. Kemudian dia beri nasihat, ya intinya nasihatnya kebaikan lah, untuk kebaikan. Dan setelah itu saya suruh pulang. Nasihatnya apa? Nasihatnya emang- Masih inget nggak? Jadi Pesannya. intinya itu untuk kita semua, untuk saling untuk menjaga lingkungan. Maksudnya jangan sampai ada yang merusak alam, merusak lingkungan segala macam. Ya pokoknya ke situ. Iya, Pokoknya lebih arah. berbuat baik lah Iya. gitunya. Iya. Itu menjaga hutan lah. interaksinya lama itu. Nyampe berapa menit gitu? Enggak sih, enggak lama. Nggak lama. Iya, enggak lama. Tapi sosoknya tuh nyata gitu. keburu saya tersadar. Oh gitu. Iya, saya tersadar ya udah. Pas sadar, aya. Enggak ada. Hilang. Hilang, enggak ada. Kalau ada mah kabur sih kena. Nggak gabruk. Amang yang sadar apa nyinoknya yang sadar gitu? Salah weuing cenah. Ya namanya nyimas nok nanu sadar Anjing, Kayak cenah, gitu. bos. Nyimas Naknya mungkin yang sadar. Ya, Lihat saya. Salah datang. Tapi maksudnya emang kalau ya secara muka gitu maksudnya lebih ke orang Sunda atau kumaha gitu. Wajah gitu. gitu. Amun apa ke apa bule-bulean ke bule-bulean gitu. Enggak, Sunda sih kayaknya. Sunda. Tapi Kayak- denoknya Kayak dayang-dayang gimana sih gitu, kayak dayang yang di pengantinan gitu. Kebaya berarti ke bawahnya pakai sarung. Sarung Sarengnya. batik. Batik lah. Sarung batik. Itu mungkin yang diceritakan banyak orang lah, di situ ada apa Rawadenok. Yang bikin apa nama Rawadenok juga mungkin ada alasannya. Ya, setelah kejadian itu tuh Disnok nanti. ketika Nyimas Nok hilang tuh Amang sendiri langsung gimana? Man? Hmm. Apakah Langsung langsung pagi. kabur, takut Enggak, atau gimana gitu? Nunggu subuh, Oh, nunggu subuh. salat subuh, kemudian balik. Oke. biasa we gitu Mang. Ya, Aya teh karasa saeutik gitu atau santai wae gitu. santai aja Mang. Enggak ada. Itu namanya rawa denok. Apakah di situ emang ada rawa Ada. atau gimana gitu? Ada Sebenarnya rawa. rawa di kan kalau di teman-teman pendaki pasti cuman taunya itu shelter rawa Iya, denok. iya. Nggak tahu kan? Tapi ke bawah ada lembahan, Ada lembahan. ada rawa denok, ada air panas juga, Rawa. ada pemandian juga di situ. Ke tempatnya gimana, indah atau gimana gitu? Indah lah, indah. Indah. Itu si Ada kolam apa? pemandian. Tapi mohon maaf ya, Tidak untuk umum. tidak untuk umum. Oh. Nah, itu emang bukan teman-teman, emang di situ memang Ya. ternyata emang ada rawa. Jadi mungkin yang penasaran kenapa namanya rawa denok, bisa jadi karena tadi ada sosoknya, itu juga bisa jadi juga mungkin orang Ya. tua kita dulu Ya. ngelihat si rawa itu indah. Denok tuh kan di kita Ya, indah, indah, cantik lah cantik. gitu. Bisa jadi seperti itu juga. Gitu kan. Dengan ada sosoknya ini juga mungkin ya Nambah. nambah juga untuk memperkuat lah. Jadi Buat Nyi Denok merenya sebagai nok ini Mas Nok ya. Nyimas Nyimas Nok. 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 Jadi kalau di Sunda mah sok di Denok cantik lah cantik, gitu iya, ya. Cantik, ayu gitu lah. Bohai lah. Bohai, demplon. Ya Ada kan dia. lah, ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah-kisah yang dialami oleh Mang Jajat. Mudah-mudahan next kita bisa mengembangkan cerita Mang Jajat ini. Saya sih pengennya dari cerita ini nanti satu-satu nih Mang ya. Mang udah siap kan? Oh iya, siap. kudu lah. Jadi kembangkan cerita tentang pengalaman-pengalaman Amang khususnya di Taman Nasional Gede Pangrango gitu ya. Contohnya tadi mengenai Rawadenok, banyak versi mengenai cerita Rawadenok Mang ya.
Kalau secara umum keseluruhan orang-orang lebih kenal Rawadenok itu ya ke salah satu pos Shelter. Rawadenok, ada rawanya ya, gitu rawa. kan. Nah, kalau versi pengalaman Bang Jaja tadi kan memang mungkin penunggu mungkin apa Ya. gitu kita nggak tahu yang ada di situ. Sosok cantik Sosok cantik, dengan berpakaian kebaya Kebaya kuning, Sunda lah, kebaya kuning. Sunda gitu. ayu lah. Dan gitu. dia memperkenalkan diri sebagai Nyimas Nok. Nyimas Nok gitu tadi Bang ya. Ya. Teman-teman, dukung terus kita untuk mengembangkan channel ini, berbagi cerita, berbagi pengalaman Di Gunung Gede di Pangrango. sekitaran Gunung Gede Pangrango. Nanti kalau ada cerita mengenai Gunung Gede Pangrango tapi masih berkaitan misalnya itu di Den Haag, Belanda, insya Allah kalau ada rezekinya kita pengen kejar gitu Bang ya. Ya, Terus anunya, betul. Versi Leiden. versi Ya. Leidennya mungkin gitu ya. Mudah-mudahan doain aja, bantu terus kita. Jangan lupa yang belum komen, like, komen, subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam damai Indonesia.